Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ahad Rahmatikul Wijaksana. Kita akan membawakan hasil studi kasus kita mengenai perilaku konsumtif mahasiswa dalam perspektif nafs Islam yang sebagai subjek penelitian kita ada pada salah satu mahasiswa berprestasi yang bernama Rani Lestari. Studi kasus ini dikelola oleh dua orang mahasiswa BP yang mengerjakan artikel sebelumnya. Lalu ini dia hasil studi kasus kita. Abstrak dan pengantar. Latar belakang perilaku konsumtif mahasiswa. Perilaku konsumtif mahasiswa didorong oleh keinginan pengakuan sosial, ketidakpuasan, gaya hidup hedonis, serta pengaruh media sosial dan lingkungan. Seringkali bukan atas dasar kebutuhan sosial. Nah, lalu pendekatan psikologi Islam memakai cara konsep nafas. Psikologi Islam memahami manusia melalui nafas sebagai dimensi kejiwaan yang meliputi perasaan, pikiran, dorongan, dan perilaku. Sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan tindakan individu. Lalu tujuan penelitian ini adalah transformasi untuk mencapai eh, tingkatan yang lebih baik untuk Rani Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama, memfasilitasi transformasi perilaku konsumtif Rani Lestari, fokus pada aplikasi psikologi Islam untuk mencapai pola konsumsi yang lebih bijak. Relevansi nilai Islam dalam pengendalian nafsu konsumsi. Nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, syukur, dan kehindaran pemborosan esensial dalam mengendalikan konsumsi. Pemahaman nafas membantu mengelola dorongan batin yang sesuai prinsip konsumsi bertanggung jawab. Oke, lanjut. Em, apa sih itu nafas? Sebentar. Oke. Abstrak dan kajian teori. Konsep nafas dalam Islam. Apa itu nafas? Konsep itu fundamental dalam Islam yang mencakup dimensi kejiwaan manusia, termasuk perasaan, pikiran, dorongan, dan perilaku. Nafas merupakan unsur spiritual dan fisik yang mempengaruhi karakter. Nafas adalah inti dari manusia, medan pertarungan antara kebaikan dan keburukan, serta kunci pembentukan karakter. Tazkiyatun nafas sendiri proses spiritual untuk membersihkan jiwa dan sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, mengarah pada pengendalian diri. Tiga tingkatan nafas yang perlu diketahui adalah nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Ini tiga nafsu ini yang akan kita kaitkan kepada Anis tadi yang sebagai subjek penelitian. Nafas terendah yang cenderung pada keburukan mendorong egois, hawa nafsu, dan sulit dikendalikan tanpa mujahadah itu masuk dalam nafsu amarah. Lalu yang kedua nafsu lawamah, jiwa yang sadar akan kesalahan, merasa menyesal, dan melakukan introspeksi diri untuk kembali ke jalan kebaikan. Nafsu al-mutmainnah, tingkat jiwa tertinggi, mencapai ketenangan, kedamaian batin, dan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Oke, lanjut. Kajian teori konsep nafas alam. Bukan, bukan. Kajian teori insan kamil. Definisi insan kamil. Insan kamil adalah konsep tasawuf tentang manusia sempurna. Pribadi yang mencapai puncak spiritual, intelektual, dan moral yang mencerminkan hakikat ilahi. Lalu kedua hubungan dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah proses esensial untuk mencapai insan kamil. Ini membersihkan diri dari kecenderungan buruk dan menghiasinya dengan kebajikan, karakter mulia dan kesadaran ketuhanan.
dicapai melalui penyucian jiwa, tazkiyah dan ma'rifah, membentuk akhlak mulia serta kedekatan mendalam dengan ilahi. Upaya sufi klasik dalam tazkiyah, zikir, mengingat Allah, puasa, sedekah. Oke, lanjut. Metodologi penelitian. Kita memakai pendekatan studi kasus kualitatif. Subjek penelitian Rani Lestari hanya satu. Metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut. Hasil dan pembahasan fase awal konsumtif nafsu al-amr. Gaya hidup konsumtif Rani didorong oleh nafsu amr, menampilkan perilaku boros dan tidak terkontrol dengan prioritas pada konsumsi materi, pemuasan hasrat material. Hidupnya berpusat pada pemenuhan hasrat material cenderung memberi barang yang tidak esensial atau berlebihan. Terpengaruh tren dan media sosial, FOMO memicu belanja impulsif dan collective fashion berlebihan. Dampak pada jiwa dan kesehatan. Perilaku konsumtif akibat hasrat tak terkontrol dapat memicu stres dan kecemasan berkepanjangan. Dampaknya termasuk gangguan tidur, kepala sakit, peningkatan detak jantung, serta risiko depresi dan masalah mental lainnya. Kondisi nafsu amarah meninggalkan jiwa yang gelisah, kurang disiplin spiritual dan kesulitan mengelola emosi serta perilaku. Lalu krisis batin nafsu alam, konflik nilai gaya dan hidup tadi, kesenjangan antara nilai religius dan praktis konsumsi modern cenderung berlebihan. Pengaruh media sosial memperkuat pola hidup, mementingkan status sosial, rasa bersalah dan ketidakselarasan. Perilaku konsumtif tanpa batas menimbulkan perasaan bersalah dan ketidakselarasan dengan nilai syukur dan qanaah. Jiwa yang mencela diri sendiri atas kesalahan dan dosa, sebuah tanda awal kesadaran akan kekhilafan batin. Munculnya kesadaran diri. Kesadaran ini penting untuk menafsu, mencapai keseimbangan antara keinginan duniawi dan nilai ketuhanan. Demi ketenangan hati, membuka diri pada disiplin. Mindfulness, refleksi, pengendalian emosi, teknik pengendalian diri, dan strategi praktis. Lalu, hasil pembahasan yang ketiga mengenai nafsu al-mutmainnah. Proses tazkiyatun nafas, purifikasi diri, pertumbuhan kesempurnaan, mengembalikan nilai insight dan menyingkirkan keinginan hewani, latihan fisik dan mental fokus. Rutinitas baru. Kita ini semua yang menjadi eh, bahan atau em, modal awal bagi Rani untuk mencapai tingkatan nafsu al-mutmainnah, nafsu yang murni. Dan salah satunya zikir, membaca memahami Al-Quran, menjalani suatu ilmu. Lalu, integrasi insan kami. Bagaimana Rani itu bisa mencapai tingkatan insan kami? Perjalanan menuju kesempurnaan karakter. Sebuah proses spiritual mendalam kelibatkan penyucian jiwa, upaya gigi, dan membentukkan kebiasaan positif untuk mencapai karakter yang kuat dan harmonis, mendekati ideal manusia sempurna. Karakter yang matang, kejujuran, empati, tawadu. Tiga ini modal untuk mencapai insan kamil. Integrasikan ajaran manusia, ajaran Islam holistik. Mengintegrasikan prinsip Islam ke dalam setiap aspek kehidupan spiritual, etika, dan sosial demi pertumbuhan pribadi yang menyeluruh. Lalu, internasi, internasi, internalisasi ajaran Islam holistik memasukkan semua ajaran Islam tak terkecuali untuk mendapatkan ini salah satu upaya untuk mencapai integrasi insan kamil, bro. Mengintegrasikan prinsip Islam ke dalam setiap aspek kehidupan spiritual, etika, sosial demi pertumbuhan pribadi yang menyeluruh. Lalu efektivitas intervensi berbasis agama. Pendekatan agama, terutama ajaran Islam, sangat efektif dalam membangun individu menuju kematangan karakter spiritual yang mendalam. Oke, kesimpulan dan implikasinya. Eh, Rangkuman untuk menjadi model running untuk mencapai tingkatan yang tinggi tadi. Tapi yang ketiga nih, zikir, wudhu, tawadhu. Studi kasus Rani Lestari menunjukkan perubahan radikal dari perilaku konsumtif yang didorong nafsu al-amarah menjadi reflektif melalui nafsu al-awamah, menandakan perjalanan menuju kesadaran spiritual. Faktor pemicu perubahan kesadaran akan memboroskan rasa penyesalan nafsu al-awamah adalah pemicu utama perubahan Rani mendorong refleksi diri dan keinginan untuk perbaikan. Pentingnya integrasi nilai Islam.
Transformasi Rani menyoroti pentingnya pembentukan karakter melalui nilai Islam seperti tawakal, qanaah, disiplin, pendekatan multidimensional, mengatasi konsumerisme, membarukan pendekatan holistik, meliputi aspek psikologis dan spiritual seperti pemahaman tingkat nafsu. Rekomendasi program pendidikan karakter Islam. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri. Kedua, pembiasaan hidup hemat. Pengembangan kurikulum berbasis nilai Islam. Nah, sekian dari penelitian kita untuk dengan subjek Rani Lestari. Untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tadi ada tiga pokok utama: tawakal, qanaah, dan disiplin. Ini menjadi modal awal untuk Rani bisa mencapai keberhasilannya, mencapai tingkat yang lebih tinggi dari nafsu amarah tadi. Nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Untuk mencapai mutmainnah, tiga modal ini saja jika dilakukan dengan disiplin, qanaah, dan tawakal. Serta jangan sampai kita terlena oleh dunia. Kita pasti bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi di hidup kita sesuai dengan studi kasus yang kita ambil tadi. Subjek satu orang Akhiran Lestari. Oke, thank you very much dari saya, Alina Batikoro, dan satu teman saya sekelompok, Rois Amnan Zulfikar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.